bersama kita. Setelah acara sudah bisa keliling, menikmati pameran yang luar biasa ini, sehingga semakin Sabure Jua ini semakin maju, semakin diberkati, semakin melaju, semakin bermartabat dan memuliakan Tuhan. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 3-5 bilang, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sama-sama bilang sama saya, tidak berat. Tidak berat. Sama-sama bilang perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Tidak berat. Tidak berat. Ibu, tunduk sama suami tidak berat. Pendeta tertawa, sapu laki. Kasar. Suka main tangan. Pelit. Hidup lagi. Tapi Alkitab bilang perintah Tuhan tidak berat. Pak, sayang istri tidak berat. Pendeta, istri orang saya sayang, apalagi istri sendiri. Kerasukan setan kau. Ada bapak-bapak bilang amin lagi berdosa. Mengampuni tidak berat. Yang bilang melakukan perintah Tuhan itu berat adalah setan yang coba mempengaruhi kita sehingga kita merasa berdosa lebih gampang, berzina lebih gampang, menyimpan dendam kepahitan lebih gampang. Tapi izinkan saya mengingatkan saudara, hari ini semuanya itu membelenggu kita, menyengsarakan kita, dan akhirnya membuang kita pada kebinasaan. Tetapi yang paling mudah, tetap lakukan firman Tuhan. Betul awalnya berat karena kita harus menyelipkan daging dengan segala kesenangannya. Tapi waktu kita menyelipkan daging dengan segala kesenangannya, maka Roh Kristus ada di dalam diri kita. Roh Kristus memampukan kita sehingga kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Betul ada tantangan, tapi ayat Alkitab berkata 1.000 akan rebah di sisi kirimu, 10.000 akan rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Karena itu Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Buang dalam pemikiran saudara bahwa hidup benar itu berat. Meninggalkan perzinahan itu berat. Meninggalkan judi dan minum mabuk itu berat. Justru yang berat adalah terbelenggu oleh iblis. Karena Alkitab bilang perintah-perintahnya tidak berat. Siapa yang percaya bahwa Alkitab itu benar? Oh, cuman 400 orang. Terus sisanya kau pikir Alkitab salah kah? Siapa yang percaya Alkitab itu benar? Yang angkat tangan tetap dengan tangan terangkat bilang sama saya, Alkitab selalu benar. Alkitab selalu benar. Alkitab tidak bilang bahwa menjalankan perintah Tuhan itu berat. Tapi Alkitab bilang perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena waktu kita menjalankan perintah-perintahnya, Roh Tuhan memampukan kita. Ayat yang keempat bilang, sebab. Kenapa perintah-perintahnya itu tidak berat? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Amin. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya mampu mengalahkan dunia. Apa yang memancing kebencian, apa yang memancing kedendaman, apa yang memancing hawa nafsu daging, adalah roh dunia dengan segala kesenangannya. Tetapi Alkitab berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah, haleluya, sama-sama bilang sama saya, dan inilah. Dan inilah. Sama-sama bilang, dan inilah.
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman kita. Kalau hari-hari ini kau merasa tertekan, bukan karena masalahmu terlalu banyak, karena Allah tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Tapi saya khawatir kalau hari-hari ini kau merasa bebanmu berat, karena kau coba berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Dan untuk itu Alkitab berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri. Yang setuju sama saya, taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang, saya harus hidup dalam iman. Saya harus hidup dalam iman. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa saya harus hidup dalam iman? Karena firman Tuhan berkata, jelas dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat bilang, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan ini kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya? Selain dia yang beriman bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus yang sudah menyelesaikan segalanya buat kita. Makanya saya simpulkan, orang percaya yang menjadi berkat, orang percaya yang kuat, orang percaya yang berkemenangan, bukanlah mereka yang hebat, bukanlah mereka yang tidak punya kekurangan, bukanlah mereka yang tidak punya kelemahan. Rumah tangga kami pendeta tidak bisa bahagia. Sapu laki pendeta, banyak sekali dia punya kekurangan pendeta. Lama-lama saya kadang-kala pikir saya mau tukar tambah sah. Mungkin yang memahami apa? Orang kuat, orang berkemenangan, orang lihat mujizat, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena dia hidup dalam iman. Daud ada tantangan, dia hidup dalam iman. Musa menghadapi Firaun, tapi dia hidup dalam iman. Salah Mesa Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, tapi dia punya iman. Daniel dibuang ke gua singa, dia punya iman. Kepalkan tangan kanan sudah ke atas, sama-sama bilang saya punya iman. Saya punya iman. Saburai jua, sama-sama bilang saya punya iman. Saya punya iman, hidup saya diberkati. Saya punya iman, keluarga saya bahagia. Saya punya iman, tanah Saburai jua akan dipakai Tuhan, dibangkitkan Tuhan, dan akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Bisa? Bisa? Amin. Sama-sama bilang sama saya, sangat bisa. Sangat bisa. Bisa? Sangat bisa. Bisa? Sangat bisa. Kalau kau punya iman. Amin. Sama-sama bilang, kalau saya punya iman, Saya punya. saya akan melihat hal-hal yang dahsyat. Saya akan melihat hal. Saya coba pelajari dari ayat-ayat yang kita baca dan kita renungkan ini. Mengapa orang beriman akan menjadi berkat? Mengapa orang beriman akan melihat kemenangan? Mengapa orang beriman akan melihat mujizat? Mengapa orang beriman akan melihat hal-hal dahsyat dalam hidupnya? Catat baik-baik. Beriman bukan berarti tidak ada masalah. Jangan bilang sama saya beriman pendeta, tapi saya sudah sanggup. Masalah demi masalah menerpa kehidupan saya. Saya sudah kuat lagi menghadapi hidup ini. Setan bilang mantap. Tapi hari ini masalah apapun, berdiri tegak dan berkata, aku masih punya Tuhan. Tuhan yang aku sembah tidak pernah gagal. Tuhan yang aku sembah tidak pernah terlambat. Tuhan yang aku sembah tidak pernah mengecewakan aku. Tuhan yang aku sembah akan menolong aku tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya coba simpulkan. Mengapa orang percaya yang beriman akan menjadi berkat, akan berkemenangan, akan melihat kemajuan? Yang pertama, karena iman membuat seseorang berpikir panjang. Sama-sama bilang sama saya, iman membuat seseorang berpikir panjang. Berpikir panjang. Kenapa orang bercerai?
Orang bercerai tahu nggak bahwa Allah benci perceraian? Kenapa orang bunuh orang? Kenapa orang keluar dari gereja? Jawaban saya, iblis licik. Iblis berhasil membuat kita sakit hati. Iblis berhasil membuat kita kecewa. Sampai akhirnya kita berpikiran pendek. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan sorak-sorai kemenangan. Karena mereka tahu Tuhan telah menolong, Tuhan telah membela, Tuhan telah menyatakan mujizatnya, mereka keluar dari Mesir. Tetapi tepat di depan laut Teberau, tiba-tiba mereka dengar suara yang aneh, yaitu bunyi kereta. Mereka nengok ke belakang. Mereka lihat tentara Firaun dengan dipimpin langsung oleh Firaun mengejar mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan mereka hebat. Mereka lupa Tuhan mereka dahsyat. Mereka lupa Tuhan mereka maha kuasa. Mereka mulai berpikiran pendek. Mereka datang kepada Musa dan bilang, Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara seperti ini? Mereka marah sama Musa. Mereka bilang, Musa, kami akan memilih pemimpin yang lain. Dan kami akan berdamai dengan Firaun. Dan akan kembali ke Mesir. Mereka lupa mereka dijajah di Mesir. Mereka lupa mereka menderita di Mesir. Mereka lupa mereka terbelenggu di Mesir. Mereka lupa bahwa Mesir bukan tempat mereka. Karena mereka anak raja yang disediakan tanah perjanjian. Tetapi Musa berpikiran panjang. Dia tidak marah sama dorang-dorang. Mereka tidak. Musa tidak langsung bilang, mau balik sana. Tidak. Pak, kenapa engkau lari ke minum mabuk? Kenapa kau selingkuh? Coba bapak-bapak yang selingkuh maju ke depan bersaksi dulu. Kau lebih pengalaman, cowok. Karena kau berpikiran pendek. Kau pikir sudah tidak ada jalan. Kau pikir percuma. Saya istri pendeta. Tak bisa menghargai saya lagi. Sementara Tuhan tahu penderitaan saya sebagai laki-laki pendeta. Tuhan kirim perempuan lain untuk memberi kekuatan dan penghiburan. Bukan dari Tuhan, dari setan itu. Ada orang Kristen pergi ke dukun. Pergi ke paranormal. Jawaban saya sederhana karena dia berpikiran pendek. Tidak sedikit kenapa orang jadi lesbian, kenapa orang jadi homoseks. Kenapa orang jadi banci. Karena berpikiran pendek. Saya laki-laki, tapi saya merasa perempuan. Kalau kau laki-laki dan kau merasa perempuan, tetap berjuang. Tuhan punya rencana yang indah bagimu. Dan lewat hidupmu hal-hal dahsyat tetap Tuhan bisa kerjakan. Jangan bodoh lalu langsung jadi perempuan. Setiap kita punya masalah. Tetapi jangan berpikiran pendek. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh berpikiran pendek. Musa tidak berpikiran pendek. Walaupun dia disakiti, walaupun dia dilukai, walaupun dia dikecewakan, dia tetap tenang. Dia datang pada Tuhan. Sampai didengar Tuhan bilang, Musa, jangan takut. Berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan daripadaku. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Musa nggak tahu bagaimana menolong bangsa Israel yang sudah marah, sudah berpikiran pendek. Tuhan bilang sama Musa, what is in your hands? Apa yang dalam tanganmu? Musa bilang tongkat. Tuhan bilang angkat tongkatmu. Dia angkat tongkat, laut terbelah. Hari ini saya mau bilang, orang-orang yang tidak berpikiran pendek akan tetap percaya bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup lakukan perkara yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik muda, jangan berpikiran pendek.
Saya sudah disakiti 3 kali sama laki-laki dari gereja pendeta. Sekarang saya dapat yang tidak seiman. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Elizabeth ganti nama jadi Maimunah. Sekali Yesus tetap Yesus. Saudara-saudara yang sedang pacaran sama orang tidak seiman. Sekarang juga ambil kopu handphone itu. Ketik pada dia pesan. Sampai di sini kisah kita. Jangan kau tangisi keadaannya. Kita sudah berbeda. Nanti kalau dia tanya, kenapa kau tiba-tiba putuskan aku? Disuruh Gilbert. Saya tanggung jawab. Sampai laki-laki itu datang atau cewek itu datang, saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada yang lihat saya bilang, tapi yang betul ya Bapak, baptis dia Bapak supaya saya bisa pacaran lagi. Dasar kau. Sama-sama bilang sama saya orang beriman. Tidak berpikiran pendek. Tidak berpikiran pendek. Yang kedua, kenapa iman akan membuat kita jadi berkat? Kenapa iman membuat kita kuat? Kenapa iman membuat kita menang? Kenapa iman membuat kita melihat hal-hal dahsyat? Yang kedua, karena iman membuat seseorang bermental pahlawan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya seorang pahlawan. Dunia ini makin dipenuhi dengan penjilat, penakut, dan pengkhianat. Halo? Kalau saya bilang hello, saya bilang gini, haleluya. Jangan saya bilang hello, saya bilang hai. Hai juga. Hello. Hai. Gitu dong. Hello, hai. Karena ini pertama kali saya ada di Sabu. Saya mesti tanya. Di Sabu ini ada penjilat kah tidak? Banyak. Orangnya ada di sini kah Ibu? Tunjuk dia. Ayo yang penjilat-penjilat tolong maju. Yang penakut ada kah tidak? Banyak. Yang pengkhianat? Lengkap. Anak Tuhan mentalnya pahlawan. Sama-sama bila anak Tuhan mentalnya pahlawan. Anak-anak Tuhan mentalnya. Hari ini kita merayakan HUT Republik Indonesia ke-78. Kita menyambut Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Satu bangsa bisa berdiri. Peperangan bisa dimenangkan. Selalu dibutuhkan pahlawan. Ibu, engkau bukan hanya mama, engkau bukan hanya istri, tapi bagi saya engkau juga pahlawan. Puji Tuhan. Bayangkan 9 orang di lapangan ini bilang amin. Luar biasa. Dari sekitar 4.000 wanita. Coba saya bayangkan. Luar biasa kan. 9 bilang amin. Yang lain dia menyesali nasib. Saya tidak tahu dia penjilat kah, pengkhianat kah, atau apa saya tidak tahu. Ibu! Engkau bukan hanya istri, engkau bukan hanya mama, tapi bagi saya engkau juga pahlawan. Semua ibu-ibu angkat tangan kanan bilang, saya ini pahlawan. Pak! Ya. Jangan jadi preman. Kalau kau bentak istri, kau maki istri, kau pulang mabuk, saya beri nama, kau laki-laki buaya.
Alkitab menyebut suami imam yang kudus. Tapi kalau imam mabuk, imam selingkuh, imam tampeleng istri, kok imam apa itu? Imam buaya ke apa? Di Jakarta ada satu ibu, orang Manado dia. Di depan rumahnya ada dokter. Suaminya serangan jantung malam-malam, dia ketok rumah dokter, dia bilang, dok, tolong. Tapi laki, serangan jantung. Dokter bilang, ibu, saya memang dokter, dokter hewan. Tidak apa-apa, dia laki-laki buaya dulu, biar dia juga buaya, sudah, pasti dokter mengerti. Ampuni mereka. Pak, engkau bukan hanya ayah, engkau bukan hanya suami, engkau bukan hanya imam yang kudus dalam keluarga, tapi saya beri nama engkau juga pahlawan. Amin. Puji Tuhan. Bayangkan, dari hampir 5.000 laki-laki, 3 orang bilang amin. Oh dahsyat, ini luar biasa ini. Pak, Ya. engkau bukan hanya imam, engkau bukan hanya suami, engkau bukan hanya papa, tapi kau juga harus jadi pahlawan. Amin. Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolres, dan Ketua DPRD, catat, mulai hari ini akan ada kegerakan rohani yang luar biasa di Saburai Jua.